kabar teman-teman? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video aku dan nonton video aku. Untuk yang pertama kali baru mampir, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Nah, di video ini aku mau share ke kalian semua kegiatan aku di pagi hari. Lanjut, nanti aku mau belanja bulanan. Nah, suasana pagi hari di kampung tuh masih asri kayak gini ya, masih seger banget. Dan ini adalah salah satu area rumahku yang wajib disapu setiap hari, dipel setiap hari, karena memang rumahku itu kan belum ada pagarnya, jadi banyak dari ayam tetangga yang mampir berkunjung ke rumahku. Maklum ya, rumahnya di kampung, jadi kanan kiri itu kebanyakan hampir semua sih pada melihara ayam gitu. Jadi ayamnya itu nggak di kandang, jadi dilepasin setiap pagi gitu sampai sore. Dan berhubung sering banget, hampir setiap hari juga sih, aku jarang di rumah waktu pagi sampai siang gitu. Jadi mau nggak mau ayam itu juga bertengger di teras rumah dan meninggalkan jejak kotoran. Gak apa-apa ya, selagi masih bisa dibersihkan ya kita bersihkan aja setiap hari. Lanjut, ini aku sapu halaman ya, karena di depan rumahku itu ada 2 pohon mangga besar. Jadi setiap hari tuh pasti ada daunnya sama buahnya juga yang rontok. Nah, buah mangga di depan rumahku ini hampir 1 tahun itu 3 kali berbuah loh, dan buahnya itu lebat banget. Gimana nih di tempat kalian, apa udah musim mangga juga? Jadi waktu beli rumah ini sebenarnya itu pohon mangganya itu ada 3 pohon ya, tapi berhubung yang satu udah tua banget, jadi kita putuskan untuk tebang. Dan karena aku sendiri suka rumah yang adem dan rindang gitu ya, jadi kita pertahankan 2 pohon yang di depan itu. Ya walaupun konsekuensinya kita harus membersihkannya setiap hari karena pasti ada aja daun yang rontok. Tapi nggak apa-apa sih, pohon itu kan juga banyak ngasih manfaat buat kita ya, selain untuk cadangan oksigen, juga menghalangi terik matahari itu langsung masuk ke rumah gitu. Jadi kan rumahku hadapnya ke barat, jadi waktu siang itu pasti panas banget. Nah, walaupun di kampung kayak gini, tapi aku tuh juga jarang bertetangga, bersosialisasi sama tetanggaku gitu ya, karena memang dari pagi sampai sore itu kebanyakan aku di rumah mertuaku. Hidupnya di kampung tapi berasa di komplek. Karena kebanyakan teman-temanku kalau cerita, kalau pas mereka tinggal di komplek atau di perumahan gitu, bahkan tetangga kanan kirinya aja tuh jarang banget ketemu gitu loh. Tapi ada juga sih temanku yang dia tuh kompak banget sama warga satu kompleknya gitu, malah kayak rukun banget gitu, udah kayak saudara sendiri. Nah, kalau kalian tim bertetangga yang mana nih? Oh ya teman-teman, karena di kampung itu nggak ada tukang sampah yang ambilin sampah setiap hari, jadi sampah rumah tangga itu kita bakar sendiri di depan rumah gitu. Ini aku mau lanjut buat pel-pel ya. Nah, karena semalam hujan, jadi terasnya itu kecipratan banyak lumpur sama tanah gitu, jadi aku pelnya pakai air biasa aja dulu. Nah teman-teman, maaf juga ya kalau banyak suara ayam yang berkokok, karena memang yang seperti aku bilang tadi, di tempatku tuh banyak banget ayam berkeliaran. Nah, karena depan rumahku itu persis jalan buat alternatif beberapa desa gitu, jadi banyak banget kendaraan yang riwariwi gitu. Apalagi kalau pas musim kemarau gitu, ya ampun, itu debu sampai masuk ke rumah semuanya. Jadi pagi udah dibersihin, nanti sore itu udah menebal lagi gitu debunya gitu, karena kebawa angin dari kendaraan yang lewat juga kan ya. Nah, biar agak kinclong, aku mau ulangin lagi nih proses ngepelnya.
Jadi untuk teras tuh emang aku setiap hari tuh kebanyakan pakai air biasa ya, nggak pakai karbol gitu. Tapi nanti 2 hari sekali aku tetap pel kok pakai karbol cairan pembersih lantai gitu ya. Tuh pokoknya suara knalpot itu setiap pagi itu wah pokoknya kenceng-kencengan banget kalau di sini. Nah ini aku mau lanjut buat ngerawat tanaman-tanamanku ya, walaupun sedikit tapi kita tetap harus rawat ya. Karena aku tuh paling nggak bisa sama yang namanya ulat, jadi ini aku kasih cairan buat ngilangin apa sih kayak ulat gitu loh. Tinggal dilarutin sama sedikit air gitu, terus nanti disemprot-semprotkan ke tanaman-tanamannya gitu. Ini obatnya aku juga ambil aja gitu di tempat mertua aku ya, karena beliau itu punya toko obat pertanian gitu loh. Nah kalau ditanya nama-nama tanaman itu sebenarnya aku nggak familiar sama sekali. Dan ini tuh tanaman yang pertama banget kita beli waktu kita beli rumah ini juga. Dulu tuh harganya satu potnya, satu bijinya gitu 10.000 rupiah loh, murah banget kan ya. Nah ini tuh pucuk merah yang kelihatan banget perbedaannya saat aku masih kerja dan setelah aku resign itu. Karena bener-bener nggak ada waktu gitu buat ngerawatnya. Dulu tuh ini bener-bener kering kerontang banget, terus daun-daunnya itu juga udah pada habis gara-gara dimakanin banyak ulet-ulet gitu. Terus setelah aku kasih cairan ini itu tuh mendingan banget, terus pucuk-pucuk merahnya tuh udah mulai kelihatan kan. Daunnya juga udah mulai kelihatan lagi, udah mulai hijau gitu, karena aku juga seneng yang hijau-hijau. Terus ini juga pohon jeruk yang dia tuh sebenarnya tumbuh sendiri, tapi ini spot favoritnya ulat hijau gitu, geli banget pokoknya. Wajib untuk disemprot 1 minggu sekali kalau ini. Terus kalau pupuknya tuh aku cuma pakai pupuk organik ya, aku kasih paling 2 minggu sekali gitu. Nah kalau pohon cemara itu nggak kebayang bakal segede ini loh. Terus ini anggota baru hijau-hijauan yang boleh dapat dari pendetaku di gereja. Nah setelah beberes teras tadi aku kan lanjut ya buat urus beberapa laporan di rumah mertuaku. Dan seperti biasa suamiku tuh langsung dadakan aja gitu ngajak buat pergi buat makan siang sekaligus belanja bulanan. Nah ini kita mau makan siang dulu, kita makannya di sini di kedai cangkir Purwodadi. Nah ini bocah Joshua ini paling suka kalau diajak pergi keluar gitu. Pas makannya nggak aku rekod ya karena Joshua itu ribet banget pokoknya kalau pas makan. Nah ini kita lanjut mau ke swalayan buat belanja bulanan. Kita tuh senangnya di luas ya karena memang di Purwodadi itu cuma ada 2 swalayan yang agak besaran dan komplit gitu. Nah ini Joshua tuh anakku pintar banget nih, nempel banget sama Yangtinya karena kalau sama Yangtinya itu pasti minta apa aja dibolehin. Seperti biasa, tujuan pertama kita itu langsung ke susu UHT. Karena di sini tuh masih susah banget buat dapetin fresh milk ya. Nah, kita mau coba kemasan yang besar, jangan lupa lihat dulu komposisinya sebelum membeli. Nah, kita juga mau beli stok minuman buat isi kulkas karena kasihan banget kulkas kita tuh kalau pas dibuka itu isinya cuma air putih. Setelah ambil jus, aku lanjut ambil Pocari ya, nah itu seger banget kalau pas dingin gitu. Lanjut ke area yang nggak boleh terlewatkan yaitu mie instan. Dan kita belinya cuma sedikit ya karena stoknya yang bulan lalu tuh masih ada. Nah kita tuh udah cocok banget sama merek ini, teksturnya tuh pas buat kita gitu. Lanjut, dan tara dia udah pegang es krim. Stok minyak goreng aku tuh masih ada ya, terus ini aku cuma mau beli buat kasih ke saudara. Nah jangan dibeli ya, aku masih beli micin soalnya. Terus aku ambil jagung popcorn karena mau bikin cemilan.
Nah kalau popcorn tuh lebih enak kalau bikin sendiri sih, menurutku sih gitu ya. Karena udah lama nggak beli margarin, aku juga ambil margarin ya buat bikin popcornnya nanti. Nah terus ini juga aku ambil teh karena nggak boleh kelewatan nih kalau teh ini. Nah ini aku bawanya agak ribet ya karena ketinggalan troli. Terus aku lanjut beli kopi juga buat kasih ke Uyut. Bulan ini skip beli diapers, dadah diapers. Lanjut buat beli parfum ya, aku pilihnya tuh parfum ini sekalian aku juga pakai sama suamiku. Nggak ketinggalan buat ambil tisu yang selalu promo, 15.000 udah dapet 2. Lanjut beli sampo. Terus ini anak 3 tahun udah bisa berargumen cuma buat milih odol loh. Dan akhirnya pilih yang komodo ya, yang rasa melon. Lanjut juga buat beli sabun yang kemasannya itu pas untuk 1 bulan sih kalau aku. Nah pas udah di kasir, salvox sama pengharum ruangan, tapi aku masih inget punya 1 di rumah gitu. Terus ini aku ambil Mr. Muscle buat bersih-bersih dapur ya. Nah salah fokus lagi nih aku sama Bear Brand yang ditaruh di bawah deket kasir. Akhirnya aku ambil beberapa aja ya. Udah yuk lanjut buat bayar. Nah ini belanjaan jadi 1 sama punya mertuaku ya. Nah ini kita mau samperin anakku sama mertuaku yang udah ada di depan buat beli snack sama jajan. Tuh kan benar kalau sama yang tinya tuh apa aja boleh. Makanya kalau belanja dia tuh lebih seneng nempel sama yang tinya. Nah habis belanja ini kita tuh mau servis printer karena printer di rumah itu lagi rusak ya, lagi rewel. Sambil suami naruh printernya, kita jajan es tung-tung dulu. Adakah yang kayak aku kalau di rumah tuh makannya sedikit tapi pas keluar tuh jajan terus. Nah kan kita lanjut mau beli keripik sama tahu crispy gitu. Ini tuh terenak di Prodadi sih. Sampai belinya aja harus waiting list loh. Nah segitu dulu ya video dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat like dan subscribe. Bye bye.